Halo semua, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bu Raji Astuti selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang teks inspirasi. Dan sebelum itu aku akan menjabarkan terlebih dahulu apa aja yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama, nanti aku akan bahas tentang pengertian dari teks inspirasi, lalu tujuannya, struktur teks cerita inspirasi, dan mencari contoh teks cerita inspirasi lalu akan aku data dan mendata majas bila terdapat di dalam teks cerita inspirasi. Itu aja dan selamat menonton. Enjoy. Oke, teks cerita inspirasi. Kita mulai ya. Oke, sebelum masuk ke materi lebih dalam lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama aku De Glorifiana Manggeng dari kelas 9A nomor absen 10. Salam kenal semuanya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari teks inspirasi. Sebenarnya teks inspirasi itu apa sih? Di sini, teks inspirasi adalah teks yang berisi pengalaman yang benar-benar terjadi ataupun berupa cerita fiksi yang mampu menginspirasi, mengunggah, dan memberikan semangat atau motivasi kepada orang yang membacanya. Dan tujuan teks inspirasi yang pertama di sini memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Dan yang kedua, menambah dan mengunggah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Oke, di sini kita akan membahas tentang struktur dari teks cerita inspirasi. Kira-kira ada berapa banyak ya strukturnya dan apa aja itu? Kita akan bahas secara bersama-sama ya. Di sini yang pertama ada abstrak. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Bagian ini merupakan inti dari sebuah teks cerita inspirasi. Lalu yang kedua ada orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tema, latar, dan juga tokoh. Orientasi ini merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita inspirasi. Lalu yang ketiga ada komplikasi. Bagian ini berisi konflik sampai pada klimaks dari teks cerita inspirasi. Karena pada bagian ini muncul berbagai permasalahan. Lalu yang keempat ada evaluasi. Bagian ini berisi munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Lalu yang kelima ada resolusi. Bagian ini merupakan bagian berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami oleh tokoh. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah ada koda. Bagian ini merupakan amanat dan pesan positif yang bisa dipetik dari teks cerita inspirasi. Oke, di sini aku telah menyediakan eh, contoh dari teks cerita inspirasi, lalu kita akan bahas tentang strukturnya. Di sini kalimat yang berwarna biru tua merupakan bagian dari orientasi, lalu merah merupakan bagian dari komplikasi, biru muda merupakan bagian dari evaluasi, hijau merupakan bagian dari resolusi, dan ungu merupakan bagian dari koda. Oke, kali ini kita akan mendata dan menelaah apa aja ungkapan yang terdapat dalam teks cerita inspirasi kali ini. Kalimat yang berwarna biru merupakan ungkapan kepedulian, merah merupakan ungkapan simpati, dan ungu merupakan ungkapan empati. Ungkapan perasaan diri sendiri terhadap teks yang dibaca. Di sini aku mendapatkan bahwa manusia di mata Tuhan hanyalah seperti botol yang kosong. Yang membedakan ialah isi dari botol tersebut. Tuhan tidak melihat fisik atau rupa dari manusia, tetapi ialah ketulisan jiwa, kebaikan, dan kebijakan yang ia tempuh selama di dunia ini. Nah, ternyata di dalam teks cerita inspirasi yang telah aku tunjukkan ke kalian tadi, terdapat majas nih teman-teman, yaitu majas perumpamaan. Apa sih sebenarnya majas perumpamaan itu? Yaitu adalah majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung sehingga menggunakan kata-kata perbandingan. Di sini aku mendapatkan dua contoh katanya, yaitu, "Nak, kamu tahu nggak bahwa sebenarnya manusia sama seperti botol kosong itu?"
Dan di sini sepertinya aku garis merahkan karena itu merupakan majas perumpamaan. Lalu yang kedua, begitulah manusia di mata Tuhan, hanyalah seperti botol kosong. Yang membedakannya ialah isi dari botol tersebut. Jadi di sini majas perumpamaan itu ialah yang aku dapatkan di dalam teks ini ialah seperti. Nah, materi tentang teks inspirasi kali ini sudah selesai. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.